Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Para ikhwah fiddin, para aktivis dakwah kebangkitan sejati yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di dalam majelis thalabul ilmi yang mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, terutama adalah kenikmatan keimanan. Keimanan adalah suatu kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak berikan kepada semua orang kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pantaslah kita senantiasa bersyukur, dan saya tidak segan-segan untuk mengingatkan diri saya dan antum semuanya, kaum muslimin dan muslimat, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memohon kepadanya untuk tetap diberikan petunjuk jalan yang lurus, dan kita memohon untuk mati menghembuskan nafas yang terakhir di atas jalan yang lurus, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah di hari yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menguraikan salah satu daripada rukun iman, di mana ini adalah satu pokok pangkal din kita, pokok pangkal agama kita yang harus senantiasa kita tingkatkan keilmuannya agar kita semakin kuat di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang keimanan kepada para malaikat. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa beriman kepada malaikat adalah salah satu daripada rukun iman yang harus kita imani. Ketika kita kufur kepada para malaikat atau tidak mau beriman dengan para malaikat, maka berdasarkan ijma kaum muslimin bahwa orang tersebut telah
kafir, keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jelas sekali di sini salah satu unsur keimanan atau rukun keimanan, yaitu beriman kepada para malaikat. Ketika dikufuri oleh seseorang, maka orang tersebut telah sesat sesat-sesatnya atau sesat sejauh-jauhnya. Dia telah keluar daripada agama Islam. Dan kita sudah ketahui bahwa para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk gaib, di mana ini juga merupakan suatu ujian bagi umat manusia, di mana hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam saja yang akan mampu beriman dengan adanya para malaikat, karena ini adalah unsur gaib. Sebagaimana berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yu'minuna bil ghaib, beriman terhadap sesuatu yang gaib. Ini adalah suatu keimanan yang sungguh sulit, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang akan mampu beriman. Karena ini beriman kepada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita panca indera, atau tidak bisa kita raba, tidak bisa kita deteksi dengan hal-hal yang bersifat fisik. Oleh karena itu orang-orang kafir tidak akan sampai kepada keimanan kepada hal yang seperti ini, kecuali mereka paling sampai kepada perkataan-perkataan adanya transendental, metafisika dan yang lain-lainnya yang bersifat di luar nalar atau di luar hukum yang kelihatan oleh mata atau di luar rabaan panca indera. Ini adalah sebuah kelebihan yang sangat besar sekali dibandingkan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang yang beriman di sana ada satu kewajiban untuk mengimani salah satu yang gaib, yaitu beriman kepada para malaikat yang sebelumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu zat yang maha gaib yang tidak semua orang mampu untuk mengimaninya. Walaupun seorang profesor, doktor dan gelar-gelar lain yang sangat mentereng belum tentu mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmatnya, dan tidak akan sampai akalnya untuk mempercayainya. Walaupun seorang petani, seorang pedagang sayur, seorang rakyat jelata, tapi ketika mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka mampu untuk sampai pada keimanan kepada yang gaib. Ini sungguh sangat besar sekali, pantas sekali mereka mendapatkan suatu pahala yang sangat besar sekali, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Mulk ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, dengan satu yang gaib, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha batin, tidak ada yang lebih batin lagi.
yang melewati kebatinan Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka mendapatkan maghfirah dan ajrun kabir, pahala yang sangat besar sekali. Maka keimanan kepada yang gaib, yaitu keimanan kepada Allah kemudian kepada para malaikatnya, adalah sesuatu yang sangat besar sekali, yang harus kita terus tekuni untuk meningkatkan terus. Ketika kita tidak pernah untuk mentadaburi, kita tidak akan terlintas, tidak akan menambah atau tidak akan bertambah keimanan kita, di mana masalah ini adalah masalah yang sangat menentukan sekali. Sehingga banyak sekali orang-orang yang membaca atau mentadaburi tentang para malaikat. Sedangkan ini sangat penting sekali. Walaupun informasi tentang para malaikat boleh dikatakan informasi yang sangat sedikit, namun kita disuruh untuk beriman secara keseluruhan, secara global, secara menyeluruh. Di samping kita beriman dengan hal-hal yang bersifat detail yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Beriman kepada malaikat adalah beriktikad dengan kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mereka adalah makhluknya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari nur, dari cahaya, yang mereka tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang mereka perintahkan. Mereka adalah makhluk yang menegakkan, melaksanakan suatu pekerjaan-pekerjaan mereka yang Allah perintahkan untuk menegakkannya, sehingga berjalannya alam semesta ini tidak lain juga peran daripada para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang malaikat ini berkaitan dengan hubungannya malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hubungannya malaikat dengan manusia, dan malaikat dengan alam semesta yang ada di sekitar kita. Mereka adalah satu jenis daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa dikatakan tidak benar, dikatakan beriman sehingga kita mengimani wujud mereka sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, termasuk di dalamnya hak-hak mereka dari sifat-sifat dan amal-amal perbuatan mereka yang harus kita yakini dan imani tanpa kita tambah-tambah dan tanpa kita kurang-kurangkan, sehingga keimanan kita benar-benar keimanan yang benar, bukan keimanan yang tertolak. Karena ini sangat berbahaya sekali ketika kita secara sengaja, secara sadar maupun secara tidak sadar kita menolak keberadaan mereka, sehingga kita tidak terhitung sebagai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 285, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Rasul beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman pun seperti itu. Semuanya beriman kepada Allah,
kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Bukan hanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, namun rasul-rasul yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk harus kita imani. Ini di antara ayat-ayat yang menunjukkan kita harus beriman kepada para malaikat. Kemudian juga di dalam hadis yang sangat masyhur sekali, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan agama kepada para sahabatnya, di mana malaikat Jibril alaihissalam bertanya, salah satunya adalah tentang keimanan, yang dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi ila akhiril hadis, yaitu Anda beriman kepada Allah dan para malaikatnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman meyakini bahwa wujud daripada para malaikat benar-benar ada berdasarkan dalil qat'i yang tidak mungkin akan membawa kepada syak wasangka, walaupun kita tidak bisa merabanya, walaupun kita tidak bisa mendeteksinya, bahkan kita tidak bisa melaksanakan uji coba atau berdasarkan percobaan-percobaan ilmiah. Inilah kelebihan daripada beriman kepada para malaikat, zat yang gaib, yang menjadi salah satu rukun yang harus kita imani di dalam rukun-rukun iman. Kita sebagai orang-orang yang beriman harus benar-benar mengakui, menetapkan dengan semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, baik itu bersifat global, mujmal, ataupun bersifat tafsil. Kita tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi akan keimanan ini, di mana kita memang memiliki keterbatasan untuk mendeteksi mereka, sehingga kita tidak boleh masuk ke dalam hal detail yang tidak didetailkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berjalan di atas global, di atas garis besar yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih mendetail sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan kitab dan sunnah, mari kita sedikit-sedikit masuk ke dalam bagaimana keadaan ciptaan atau zat daripada malaikat itu sendiri. Sudah menjadi hal yang ma'ruf sebagaimana yang sudah kita dengar berdasarkan berita-berita yang sahih, walaupun kita mungkin tidak mendapatkan teks-teksnya atau nas-nasnya yang belum kita baca, atau mungkin kita sudah pernah baca namun telah terpatri di dalam benak kita karena kita alhamdulillah sejak kecil di dalam keluarga orang-orang yang beriman, alhamdulillah, yaitu bahwa malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Sebagaimana
Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqatil malaikah min nur wa khalaqal jan min marij min nar wa khalaqa Adam mimma wasafa lakum." Malaikat diciptakan dari cahaya, dari nur, dan jin diciptakan dari marij min nar, dari nyala api. Sedangkan diciptakan Adam dari apa yang kita tersifatkan. Ya kayak begini nih. Kita dari tanah. Dan mereka adalah makhluk yang sudah lebih dahulu daripada manusia. Sebagaimana yang kita dapat pelajari dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Rabbmu, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Ini menunjukkan bahwa para malaikat telah wujud ketika itu. Berarti penciptaannya sebelum penciptaan manusia. Tetapi kita tidak boleh mendetailkan, mentafsilkan jarak penciptaannya ketika tidak ada nas-nas atau tidak ada dalil-dalil yang menunjukkannya. Pokoknya mereka sudah diciptakan sebelum kita diciptakan. Inilah maddah penciptaan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maddah nur, dengan satu zat cahaya. Sehingga mereka adalah dikatakan makhluk nuraniyah, bukan makhluk yang berbentuk jisim seperti kita. Jisim madi yang bisa diraba. Karena seperti cahaya kita tidak bisa meraba, walaupun itu adalah berupa zat, ada wujudnya, dikatakan sebagai zat. Karena ketika dikatakan maujud pasti berbentuk zat, cuman zat itu ada yang bisa dideteksi dan ada yang tidak bisa dideteksi. Walaupun nur atau cahaya itu adalah suatu zat yang bisa kita lihat, kita bisa deteksi, namun ternyata malaikat yang diciptakan dari nur bersifat gaib, tidak bisa kita deteksi, tidak bisa kita lihat, kecuali orang-orang tertentu yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat mereka, yaitu para nabi dan para rasul. Tidak bisa dideteksi dengan panca indera. Mereka bukan seperti manusia, namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kekuatan, kudrah untuk merubah dirinya menjadi manusia yang berpakaian. Ini sungguh suatu kekuatan yang luar biasa, karena manusia begitu kecil. Sedangkan nanti kita akan sampai kepada pembahasan betapa besarnya malaikat, seperti yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabat, berbentuk manusia yang berpakai baju putih yang sangat putih dengan rambut yang sangat hitam, seperti manusia biasa. Itu perubahan wujud karena memang malaikat memiliki suatu kudrah. Namun ketika muncul dengan kondisi yang sebenarnya, sungguh tidak terkirakan oleh kita semuanya betapa besarnya. Nanti sebentar lagi kita akan sampai. Jadi mereka bukan seperti manusia, mereka tidak makan, tidak butuh makan. Mungkin kita akan sedih ya kalau kita misalkan tidak perlu makan, karena makan memiliki suatu kenikmatan tersendiri bagi jasad kita.
Kita memang diciptakan dengan jasad yang seperti ini untuk diantaranya menikmati makanan. Sehingga kalau misalkan kita tiba-tiba dikasih kekuatan untuk tidak makan, mungkin akan bersedih kita. Karena itu di luar daripada lingkup daripada jasad kita. Jasad kita akan meronta-ronta walaupun kita tidak lapar. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak melaksanakan dosa dan kesalahan. Ini karena memang mereka diciptakan dalam kondisi suci, hanya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada sifat-sifat madiyah yang bisa kita temui. Mereka juga tidak butuh menikah karena tidak memiliki syahwat hewaniyah atau syahwat insaniyah, yang kalau kita ditakdirkan untuk tidak menikah mungkin kita akan sedih gitu ya. Karena nafsu kita akan bergejolak dan meronta-ronta. Kita sebagai manusia yang diciptakan dari zat yang tidak akan dapat keluar daripada sifat zatnya. Dan kita merasa senang, apalagi ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kesenangan di atas kesenangan. Tentang malaikat bisa merubah dirinya menjadi manusia, sebagaimana hadis yang sudah tadi saya bacakan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari. Juga seperti di dalam kisah datangnya malaikat kepada Maryam yang diabadikan di dalam Al-Quran, dikatakan fatamassalu laha basran sawiyan di dalam surat Maryam ayat yang ke-16. Di sana dikatakan malaikat datang kepada beliau, yaitu Maryam yang suci, sebagai bentuk manusia. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kudrah untuk itu. Dan kemudian bentuk ciptaan yang lainnya, mereka memiliki sayap. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan sayap yang bermacam-macam jumlahnya, sebagaimana di dalam surat Fatir ayat yang pertama, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard wa ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihah masna wa sulasa wa ruba. Mereka memiliki sayap, ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah di dalam penciptaannya sesuai dengan yang dikehendaki. Sehingga Jibril alaihissalam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melihat aslinya dua kali, ketika pertama turun Jibril alaihissalam sayapnya menutupi angkasa, menutupi dunia. Dan ketika di Isra'kan, dimi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihissalam di sana menampakkan sekali lagi dengan bentuk yang aslinya dan memiliki 600 sayap. Kalau sayap-sayapnya meliputi menutup angkasa dunia, bagaimana dengan 600 sayap? Sungguh suatu keadaan yang sangat menakjubkan sekali. Nanti coba sebentar lagi kita akan bahas tentang perbandingan besarnya dengan kita, biar kita bisa mendeteksi sedikit. Karena berdasarkan kabar-kabar yang detail yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan malaikat sebagai hamba yang mulia,
memang keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat adalah makhluk yang memang diciptakan untuk hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah-perintahnya tanpa sedikit pun menentang perintah-perintahnya. Tidak ada ruang bagi malaikat untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini sebuah kekuatan yang besar sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Dan kalau kita mengacu kepada salah satu kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, betapa mereka di dalam setiap jengkal di dunia ini didapati malaikat yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satu perintah pun yang mereka langgar. Sebagaimana juga mereka diberikan tugas untuk mengurus alam semesta, menjaga alam, yang alam ini diciptakan juga dengan sebab-sebabnya. Sebab-sebab itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk mengurusnya. Tidak ada sedikit pun keterlambatan, ketelatan di dalam alam semesta ini terhadap putaran-putarannya, peredaran-peredarannya, gerakan-gerakannya dan yang lain-lainnya, sehingga semuanya beredar, semuanya bergerak, semuanya berimplikasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan sebab-sebabnya, dan Allah memberikan tugasnya kepada para malaikat yang mereka tidak pernah sedikit pun menyelisihi perintahnya. Ini kaitannya dengan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka adalah makhluk yang diciptakan memang hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan alam semesta. Tadi sebagian sudah kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu tugas-tugas untuk mengendalikan alam semesta kepada para malaikat, sebagaimana seperti di dalam surat An-Nazi'at, seperti firman-Nya fal mudabbirati amra. Kemudian di dalam surat Az-Zariyat fal muqassimati amra. Ini adalah mereka para malaikat yang mengendalikan alam semesta tanpa sedikit pun terlat atau jeda, yang malaikat ini lalai di dalam melaksanakan tugasnya. Sungguh mereka luar biasa sekali, dan mereka memang diciptakan untuk taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun ada penentangan. Inilah kabar yang bisa kita terima, yang harus kita imani di dalam keimanan kita kepada para malaikat. Sehingga perjalanan alam semesta ini berdasarkan tadbir Allah Subhanahu wa taala ini tidak luput daripada pekerjaan para malaikat yang memang Allah Subhanahu wa taala memberikan tugasnya kepada mereka. Sebagaimana misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Luqman, dalam surat Luqman. Alam tara wa annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Maka di sini tidak lepas daripada peran besar malaikat yang tidak pernah sedikit pun ingkar kepada perintah-perintah Allah untuk mengatur bumi, mengatur alam semesta, langit dan bumi dengan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebab-sebabnya. Kemudian juga
malaikat memiliki hubungannya dengan manusia, di mana mereka memiliki kesibukan-kesibukan yang sangat banyak sekali dengan kehidupan manusia. Sampai insya Allah di dalam majelis dzikir ini mereka ada malaikat yang sedang mengepakkan sayapnya menaungin kita di dalam majelis dzikir ini insya Allah. Karena mereka, sebagian mereka diberikan tugas untuk mencari majelis dzikir. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa setiap jengkal tidak ada yang lepas daripada malaikat di tempatnya itu dalam rangka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita juga kita diberikan penjagaan 4 malaikat, di depan 1, di belakang 1, di kanan kiri 1 dan 1. Ini sungguh suatu pekerjaan yang tidak habis-habisnya yang dilaksanakan oleh para malaikat, dan betapa banyaknya mereka. Di samping betapa kuatnya mereka melaksanakan suatu tugas di mana mereka tidak pernah capek-capek, tidak pernah berhenti sebelum diperintahkan untuk berhenti. Bahkan malaikat peniup sangkakala sekarang sudah memasang mulutnya di tempat peniupan hingga nanti pas ditiup komando sekarang tiup. Dan betapa besarnya sangkakala yang dipegang oleh malaikat Israfil. Sangkakala itu jauhnya, lebarnya atau panjangnya sekitar 500 tahun perjalanan. Kalau dibunyikan sudah bisa kita bayangkan, mati semua orang. Karena suara yang begitu besar itu akan mampu membunuh makhluk-makhluk yang hidup. Dan kemudian ketika dibunyikan kembali mampu menghidupkan makhluk-makhluk yang hidup kembali. Ini betapa besarnya sangkakala itu yang sudah di ujung mulut. Peniupnya Israfil salah satu malaikat di samping peniup sangkakala, juga termasuk bagian daripada pemikul arsy. Dikatakan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat pemikul arsy itu besarnya. Ini saya acak sedikit biar ngejar waktu karena sudah ini besar dari daging sini ya, yang kalau untuk perempuan itu untuk tempat anting-anting sehingga pundaknya 700 tahun perjalanan dari sini ke sini. Kalau sangkakalanya hanya 500 tahun dari sini ke belum sampai ke sini. Bagi malaikat peniup sangkakala kecil sekali. Sangkakala yang harus ditiup. Bagi itu besar sekali. Ini menunjukkan betapa besarnya mereka, dan yang paling besar adalah Jibril alaihi salam dari malaikat semuanya, karena beliau adalah pimpinannya, sehingga bumi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan besarnya Jibril, bagaikan telur di dalam genggamannya. Tapi Jibril dibandingkan Sidratil Muntaha tidak ada apa-apanya. Kursi Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis dikatakan bagaikan butiran pasir di padang laut dibandingkan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan singgasana Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Allah Subhanahu wa taala jauh sekali. Allah Maha besar. Besar secara kedudukan, secara zat, secara segala maknanya. Secara zatnya juga maha besar sekali. Ini tidak akan bisa kita bayangkan. Dan kita nanti ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan suatu rezeki yang sangat besar sekali masuk ke dalam jannah, sehingga kita dapat melihat
hakikat Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah antum kita semuanya akan dapat beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah dengan suatu peribadatan yang sempurna. Sebagaimana tasbihnya tasbih yang sempurna, tahlilnya tahlil yang sempurna, tahmidnya tahmid yang sempurna. Kalau kita diberikan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kita akan sempurna. Tetapi kita dihijabi untuk tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sehingga peribadatan kita sangat kurang sekali. Karena zat dia adalah zat yang gaib. Jangankan Allah, zat Allah Subhanahu wa taala, zat surga saja kalau ditampakkan sekarang, manusia tidak ada yang keleleran, antum semuanya sujud terus untuk mendapatkan jannahnya. Tapi itu tidak diperlihatkan. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Tapi inilah suatu fungsi yang menjadikan Allah memberikan pahala yang begitu besar, dikarenakan keimanan kita kepada yang gaib. Berapa jumlah mereka? Jumlahnya banyak sekali. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, ditunjukkan tentang Baitul Ma'mur, dikatakan oleh Jibril, satu harinya di Baitul Ma'mur itu masuk 70.000 malaikat, yang besarnya kita tidak bisa terka. Yang besar sekali, ada yang kita tidak tahu, tapi pasti berbeda-beda karena Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Ada yang sayapnya ada yang sayapnya 2, dengan 3, dengan 4, tentu berbeda. Dari jumlahnya saja sudah berbeda, tentu besarnya berbeda. Wallahu a'lam. Ini dikarenakan mereka juga mampu untuk merubah dirinya dengan selembut-lembutnya sehingga sebesar-besarnya. Karena memang dia adalah zat yang besar juga. Masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 setiap hari, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian keluar tidak kembali lagi. Masuk lagi hari yang lain 70.000. Masuk lagi 70.000, keluar tidak kembali lagi, masuk lagi terus. Itu sudah berapa abad masuk ke Baitul Ma'mur malaikat. Luar biasa, sungguh sangat luar biasa sekali. Di samping besarnya Baitul Ma'mur, nah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beriman secara global. Adapun keimanan bersifat rinci adalah berkaitan dengan tugas-tugas rinci dan nama-namanya. Seperti malaikat Jibril, kita tahu namanya berdasarkan Quran dan Sunnah. Mikail, Israfil, tahu berdasarkan teks-teks nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dan tugas-tugasnya. Kemudian ada malaikat-malaikat yang disebutkan, yang terkenal adalah 10. Namun para ulama banyak menamakan malaikat itu dengan tugas-tugasnya, kecuali yang sudah jelas tertera di dalam teksnya, seperti Jibril, Mikail, Israfil, kemudian Malik, malaikat penjaga neraka, kemudian malaikat Az-Zabaniyah, kemudian malaikat-malaikat yang lain sesuai dengan tugas-tugasnya. Biasanya dikatakan seperti itu. Raqib, Atid juga sebetulnya itu tugas, tapi dipanggilnya seperti itu. Kiraman Katibin itu juga menjurus kepada tugas. Tetapi ada satu malaikat yang sangat terkenal, malaikat pencabut nyawa, yang tidak terdapat di dalam Quran dan Sunnah namanya, tapi kita sangat hafal, yaitu malaikat Israel ya, malaikat Israel.
itu sesungguhnya nama itu berdasarkan hadis-hadis Israiliyat. Walaupun beberapa ulama menseleksi dengan ketat sehingga memakai beberapa kabar-kabar dari ahli kitab tentang berita-berita, dikarenakan samanya titik-titik tertentu agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pokok pangkal, terutama dalam masalah-masalah akidah, termasuk kabar-kabar yang bersifat akidah. Namun akan lebih selamat ketika kita tidak meyakininya dengan kabar-kabar yang tidak kita cek dahulu ketika tidak terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Ini ketika kita beriman kepada para malaikat dengan bersifat tafsil atau bersifat rinci, yaitu yang paling pentolannya yang harus kita hafal adalah Jibril, Mikail, dan Israfil. Ini dikarenakan jelas sekali nasnya, teksnya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Mikail dikatakan sebagai Mikal di dalam teksnya, tapi di dalam sebutan kita dikatakan Mikail. Tapi di dalam surat Al-Baqarah, ayat 97-98 dikatakan Mikal, wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala. Di sini orang-orang penganut agama sebelum Nabi kita, Yahudi dan Nasrani, ini dikarenakan mereka hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akhirnya hasad juga kepada malaikat yang menyampaikan wahyu. Bukan hanya kepada malaikat Jibril saja, tetapi malaikat Mikail juga mereka hasadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu teksnya terhadap orang-orang yang memusuhi malaikat Allah Subhanahu wa taala, terutama Jibril dan Mikail. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan fa innallaha aduwwul lil kafirin. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Di sini disebutkan Jibril dan Mikal, padahal di sebelumnya sudah disebutkan wa malaikatihi wa rusulihi. Di sini tidak disebutkan rusulnya siapa, tetapi para rasul termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi malaikat Jibril dan Mikail disebut sendiri. Ini menunjukkan pemuliaan kepada malaikat Jibril dan Mikail. Allah Subhanahu wa taala mengatakan terhadap orang yang memusuhi mereka, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Nah, disinilah sekelumit keimanan kepada para malaikat, dan sudah banyak sekali terjemahan-terjemahan buku, seperti misalkan buku-buku yang bagus sekali di akhir zaman ini, yaitu yang ditulis oleh Sulaiman Ashkar. Namun saya belum mengecek di toko buku apakah sudah diterjemahkan atau belum. Beliau menulis satu detail satu persatu tentang rukun iman dengan pembahasan yang sangat komprehensif sekali. Namun juga di samping itu banyak sekali buku-buku yang lain yang sekarang sudah beredar dan diterjemahkan, seperti buku-buku tentang keimanan yang dibahas oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan, misalkan dalam buku Al-Irsyad, atau juga yang saya pakai di sini Al-Iman Arkanuhu wa Haqiqatuhu wa Nawaqiduhu, Dr. Muhammad Naim Yasin misalkan. Saya nggak tahu sudah diterjemahkan atau belum. Wahidin rahimakumullah. Di dalam meningkatkan keimanan kita kepada
beriman kepada para malaikat dan juga menjaga keimanan kita agar terus naik bertambah, kita perlu konsentrasi memberikan waktunya yang cukup untuk mempelajari tentang malaikat sehingga keimanan kita kepada para malaikat paripurna. Baik berita-berita yang bersifat global maupun berita-berita yang bersifat tafsil. Sebab ketika kita tadi sudah masuk kepada besarnya malaikat, kepada jumlahnya, kepada pekerjaan-pekerjaannya yang sangat luar biasa, kita akan terpacu untuk meningkatkan keyakinan kita. Seperti misalkan malaikat yang mengurusi orang-orang kafir di neraka nanti gitu. Dikarenakan neraka begitu dahsyatnya siksaannya, orang-orang kafir itu ciptaannya dibesarkan. Kita nggak usah iri, orang-orang kafir digedein ciptaannya. Kita hanya sampai sebatas besarnya Adam alaihissalam ketika pertama kali diciptakan. Kita lebih memperhatikan terutama masalah malaikat ini agar keimanan kita lebih bertambah lagi. Informasi-informasi berdasarkan Quran dan Sunnah kita gali tentang malaikat ini sehingga kita mudah-mudahan akan menjadi orang-orang yang lebih meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keilmuan yang bertambah setiap saatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.